Kita galakan yuk Kamis nonton ke bioskop film Indonesia. Film Indonesia paling relate secara personal. Ada satu dan emang relate banget dengan kondisi menuju dewasa, menuju tua gitu. Itu film tuh bisa mempengaruhi orang sesimpel itu. Dan Home Sweet Loan melakukan itu. Menurut gue film terbaik Indonesia tahun ini adalah Home Sweet Loan. Oh, oke. Berarti memang ada sisi personal ya. Jadi kita memang bisa belajar dari sisi tokohnya Kak Luna kan ya. Jadi kita bisa belajar seperti apa kita menyikapinya juga. Apakah memang kita harus seperti Kak Luna yang memang katanya green flag atau memang ada karakter-karakter yang kakak iparnya atau abangnya yang red Yes. flag gitu kan. Nah, jadi dari hal-hal personal itu kita kaitkan dengan pengalaman itu tadi ya, Iya. gitu. Oke, tadi terkait dengan film yang personal. Kalau untuk genre sendiri nih, gitu kan, kita melihat Indonesia tapi masih terpatok juga nih, gitu kan, dengan selera penikmat film Indonesia yang demennya ditakut-takutin, gitu, Yes. kayak genre horor. Nah, kalau Mas Yofan sendiri, genre favorit film Indonesianya apa nih? Apakah sama dengan penonton Indonesia kebanyakan, atau memang tadi ikut yang kayak lebih cerita-cerita keluarga, kayak gitu, seperti Home Sweet Loan? Kalau secara umum ya Indonesia dan mancanegara sebenarnya gue lebih suka horor sih. Horor dan turunan-turunannya, thriller, slasher, gore, misteri, psychological. Tapi kalau untuk film Indonesia horor itu kemarin itu kan Sisa Kubur ya tayangnya. Itu menurut gue bagus banget. Sempet gue ikut space-nya Jokan dan membahas soal hal basic soal karakternya Sita dan Adil, betapa dua anak kecil itu mengalami hal trauma, tapi itu banyak dilupakan oleh penonton gitu loh. Kayak harusnya Adil nggak gitu, harusnya Sita nggak gitu. Itu mereka tuh anak kecil gitu loh mengalami itu trauma kayak gitu. Itu tuh bukan horor biasa, menurut horor Sisa Kubur itu horor yang spesial. Selain dia psychological juga, karena selain religi juga, psychological itu main gitu. Gimana kita berusaha memahami karakternya yang mengalami traumatik dari kecil. Cuman sayangnya banyak review yang gue lihat kayak lupa gitu. Lupa kalau karakter yang mengalami trauma itu anak kecil gitu. Itu tuh horor yang kayak gitu yang gue suka. Oh, Indonesia favorit adalah kalau mengulik-ulik trauma. Dan salah satu yang penontonnya dikit itu adalah Hidup Semati, Oh iya. Laura Basuki. Oh, apa sih Iya, judulnya? Bener Hidup gak? Semati bener. Laura sama Pokoknya Asara. pokoknya sutradaranya Upi. Itu trauma banget kan, dia di abuse sama suaminya gitu. Itu tuh serem karena kayak kejadian itu bisa terjadi nyata gitu di sekitar kita. Berarti horor masih masuk juga ya ke genre favoritnya Mas Yofan ya? Kalau untuk Indonesia sebenarnya iya, Atau tapi yang lebih psikologis thriller? ya lebih ke psikologi. Kalau untuk nakut-nakutin kayaknya belakangan ini udah kebal ya. Terakhir Pemandi Jenazah sih yang bikin takut sih. Nah, itu juga Itu sempat banyak juga cinefil itu yang jump suka. scare-nya lumayan bikin eh Harta yang Ratu bikin horor bagus banget. Ya itu Pemandi Jenazah sih terakhir yang bikin takut. Jadi memang sepanjang film ini ya walaupun memang kita tahu ya banyak banget apa namanya mulai dari tadi siksa kubur terus ada pemandi jenazah gitu tapi memang mereka punya apa ya pengalaman atau teksnya masing-masing ya tergantung dari seperti apa pembuat atau filmmakernya gitu kan di balik layarnya mereka ingin membuat pakemnya seperti apa. Nah, kalau tadi Mas Yofan sempat nyebutin ada Mbak Uvi Avianto, terus udah gitu ada Mas Joko Anwar. Nah, kalau sutradara favoritnya ini siapa Indonesia, nih? Indonesia. Iya, Eh, aduh, siapa itu ya? Sebenarnya kalau basically kan orangnya suka ngelawak. Komedik banget hidupnya. Jadi kalau ditanya film sutradara favorit sebenarnya Arizal. Dia banyak direct film-filmnya Warkop. Tapi kalau sekarang ini ya Jokan lah. Joko Anwar itu punya otak yang beda kayak di antara orang sutradara-sutradara lain. Jadi Joko Anwar saat ini jadi salah satu jadi sutradara favorit dari Indonesia. berarti fans garis kerasnya Jokan banget ya. Oh,
Jangan tanya. Saya koleksi DVD originalnya, ada di rumah tuh, udah ditandatangan juga sama Jokan. Kalau ketemu Jokan juga selalu ngobrol gitu. Dari semua filmnya Jokan dari mulai yang Pintu Terlarang, Janji Joni, Modus Anomali itu semuanya sudah ditonton? Udah semua, sama seriesnya yang Mothers itu juga, Mother's Love juga udah, series yang Half World juga tonton, terus series yang di Netflix kemarin Adventures in Daydream juga tonton. Jokan tuh udah ya Jokanisme banget sih. Jokan. Yang paling memorable yang mana, Mas? Oh, kalau film Jokan Memories tuh kalah 2007. Gue dulu awal-awal pengen nulis review itu gara-gara nonton kalah. Kenapa tuh? Ya di tahun segitu film Indonesia gitu kan masih terbayang-bayang film Indonesia yang horornya ya yang cupu lah ibaratnya ya namanya. Kita baru bangkit dari film esek-esek horor esek-esek tahun 90-an akhir gitu kan. Jadi pas 2007 nonton di bioskop jam pertama sendiri gara-gara udah tahu Jokan yang nulis Arisan sama Janji Joni gitu kan. Terus dia bikin horor nih. Kita penasaran dong. Sendiri gue nonton di bioskop tuh film kalah. Taunya kan itu horor thriller, nggak horor yang hantu-hantu gitu kan. Ternyata serem. Di awal-awal film tuh serem banget. Kakek-kakek di atas lemari lah itu. Nah itu sendirian itu pokoknya berkesan banget dan itu kan keren banget settingannya periodik yang Semarang di Kota Lama itu kan itu terus settingannya juga itu bukan negara Indonesia tapi negara Tenggara yang sekarang juga dipakai Jokan di film Gundala gitu-gitu kan negara negara antah berantah yang menggambarkan Indonesia pada tahun ya segitu maksudnya kita secara politik secara ekonomi kayak gitu tapi dengan kostum-kostum yang ala-ala noir itu tuh tahun segitu nonton film Indonesia kayak gitu langka banget jadilah gue harus nulis film ini harus banyak nih nonton film ini harus banyak yang nonton film ini harus banyak orang yang tahu kalau Jokan tuh bikin film ini ada film Indonesia sekeren ini gitu gue koleksi DVD-nya sampai kalau sama Mas Jai Koholik kalau di Twitter tuh ada Cinefil juga kita sama-sama suka kalah tuh sering bertukar teori ada teori-teorinya kan mau bikin film sequelnya katanya Maya judulnya nggak dibikin-bikin sampai sekarang Mas Jokan Bang Jokan gitulah namanya. Nah, yang paling menarik memang dari sosok Jokan adalah yaitu tadi gitu kan udah ada Jokanisme bahkan kan gitu. Nah, terus tapi ya itu kalau aku personal juga melihat bahwa sosok sutradara horor yang satu itu dia lebih suka dengan tadi ya Mas Yovan bilang juga ada teori-teori dan dia paling suka kalau diomongin atau didiskusikan banyak orang karyanya. Nah, ini gimana menurut Mas Yovan? Apakah itu salah satu akan menjadi tren? Apa itu tren yang baik gitu untuk sutradara-sutradara di Indonesia juga gitu? Apalagi mungkin sutradara muda gitu harus menjadi seperti sosok Jokan atau memang dia harus tetap punya stylenya sendiri seperti itu? Ya nggak harus sih sebenarnya ya. Kalau Jokan kan emang orangnya ya begitu, pengen pengen apa punya teori-teori ya kayak pengen ngegodain kita lah, ngegodain penontonnya gitu lah. Kayak gemes gitu orangnya. Ya kita sih asik-asik aja, maksudnya dikasih film yang bagus, dikasih pemain-pemainnya juga kan kalau film Jokan udah pasti bagus-bagus gitu kan. Jadinya ya kalau saudara muda, saudara baru mah ya sesuai dengan stylenya aja. Kalau misalnya saudara yang sekarang ini keren itu kan Sabrina Rochelle itu kan Sound Sweet Loan. Yang di Lawrence juga sekarang lagi naik, apalagi nanti filmnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Punya style sendiri mereka sentuhan-sentuhan family dramanya itu kan itu. Jadi kalau ada sutradara film pendek Kozi Rizal juga punya style sendiri mereka lah. Jadi ya nggak usah ngikutin kayak harus begini, harus begini, harus begitu, harus dibicarakan. Ya kalau dibicarakan mungkin dibicarakan dalam konteks filmnya bagus, is oke gitu. Kalau dibicarakan teori-teorinya tuh kayaknya cuma Jokan ya yang ngelakuin itu deh. Iya makanya. Kemarin Itu cuma untuk memancing supaya banyak penonton yang kepo atau FOMO. bisa jadi, tapi kalau menurut gue emang karakter Jokan sendiri orangnya jahil. Suka gue goda-godain, emang gitu kan gitu.
Benar-benar. Oke, jadi tadi melihat dari perkembangan gak cuma sinias, tapi perkembangan filmnya gitu dari masa ke masa gitu kan. Apalagi Mas Yovan juga mengenal juga tadi media sosial gitu dari zamannya yang masih ada Kaskus, terus sampai Facebook, X, Twitter, sekarang ke Instagram dan TikTok gitu. Nah, platform-platform media sosial tersebut kan juga turut apa ya, ya banyak melahirkan juga apa sinetfil-sinetfil baru ataupun juga banyak film-film pendek baru gitu. Bahkan ya banyak lah dari video-video gitu di TikTok orang juga sekarang buat film hanya dengan apa durasi yang singkat kan kayak gitu. Nah, menurut Mas Yovan, perkembangan film Indonesia ke depan nih seperti apa sih gitu? Apalagi mengingat tahun ini kita sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri karena penonton film Indonesia itu jumlahnya sudah 60 juta lebih, bahkan udah 70 Udah juta mau ya. 80, Udah 80 kan? udah mau, Nah, udah udah mau. 80 juta gitu. Jadi, nah menurut Mas Yovan gimana perkembangan film Indonesia ke depan harus seperti apa? Terus terang ya, kalau untuk tahun 2025 ini makin berat sih. Emang kelihatannya cerah ya, tapi kayak penonton Indonesia tuh termasuk yang kritis kan, misalnya udah dikasih yang begini pengen lebih, pengen pengen yang ayo dong jangan begitu terus dong, oh, jangan horor terus dong. Jadi kayaknya untuk horor sih terutama, gimana caranya bikin horor yang beda, gimana caranya bikin horor yang nakutin lagi, nggak yang cuma jump scare terus udah gitu. Gimana caranya bikin atmosfer yang horor, gimana bikin suasana yang horor, bagaimana bagaimana bikin satu titik di mana seseorang seseorang itu merasakan horor dan penonton juga merasakan itu. Itu tuh, itu tantangannya untuk genre horor. Kalau untuk drama, terus terang cerah sih dengan adanya Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, dan berharap genre drama banyak tonton juga orang Indonesia. Ya karena banyak penonton Indonesia bilang ah horor udah biasa nih, biasa ya beralihlah nonton film drama kan, bisa kan gitu kan, banyak yang bagus-bagus kok. Dan kayaknya tahun depan bakalan banyak drama komedi, drama keluarga, drama romance. Kayaknya nih agak berat nih karena romance sering dianggap tuh menye-menye gitu, bener. Jadi berapa gue lihat nih genre romance terakhir yang laku tuh kayaknya yang Putri Marino sama Nicholas sih, yang The Architecture of The Love. Architecture of Love itu aja kayaknya yang jalan gitu ya. Sisanya kayaknya berat nih. Nah, gimana caranya bikin horor yang nggak menye-menye dan bisa, kayak penonton ABG kita agak kurang cara nonton romance ya. Terus film religi. Nah, yang kemarin laku kan Air Mata di Ujung Sajadah Mm-mm. sama apa lagi tuh yang religi. Pokoknya 170 Days kalau nggak salah. 170 Days Oh iya. si Brian Doman itu dua itu laku. Ada film religi nih, tapi kayaknya dia nggak mau disebut film religi sih. Keajaiban Air Mata Wanita. Tapi kayaknya yang bakalan naik ya drama, drama keluarga, bakalan menggeser horor. Ya bukan menggeser sih, lebih ke mengancam horor lah. Kalau horor masih begitu-gitu aja. Sepanjang yang gue lihat nih list film-film horor yang tahun depan ini masih gitu-gitu aja. Iya, karena mungkin penonton bisa akan lebih memilih film-film Indonesia yang relate dan relevan ya, Tuh. seperti itu. Dan di sini tadi ngomongin berarti masing-masing harus punya apa ya, ya semakin akan menemui penontonnya sendiri gitu, masing-masing genre akan punya penikmatnya sendiri. Nah, kita kembali lagi kalau misalkan tadi komunitas moviegoersnya atau tadi ada nontoners gitu, itu ada rencana nggak sih bikin apa namanya collab untuk produksi film pendek ke depan atau film panjang? Oh kayak Kompasiana yang bikinnya. Iya, kayak waktu itu kita komunitas film komik Compassion. Ya itu tadi kan masalahnya di waktu sih. Saya sendiri lagi saat ini lagi ada nulis satu skrip, tapi belum ada yang beli sih. Cuman nulis satu skrip sama satu novel. Jadi kayaknya berat sih untuk bikin produksi film pendek sendiri. Kemarin sih sempat lihat Bioskop ya. Bioskop bikin sama Alif Abimanyu tuh film-film horornya menarik juga. Terus Kompasiana juga kan yang ngidam ya. Iya, Bikin itu menarik sih kemarin, salah satu rekan yang ngajak nulis tetangga masa gitu bikin buat di JFF ya. Jakarta Film Fund. Ya, bukan Jakarta Film Week, Oh, Jakarta Film Week. dan dia pitching gitu dan dapat funding dari Dinas Kebudayaan kalau nggak salah kan itu. Kemarin sih katanya mau ngajak juga untuk nulis tapi nggak tahu deh. Kalau misalnya ada yang ngajak sih dalam komunitas itu
Bisa jadi sih eh, ngikutin Gila Film juga punya si Zul kan, punya anak ayam production, dia bikin film-film pendek juga. Kemarin juga ke Jakarta Film Market itu juga kemarin dia ikut. Senang sih ngeliat komunitas-komunitas film tuh mulai, oh gue pengen bikin sendiri gitu. Itu senang banget sih kayak gitu. Dan itu emang yang diharapkan, selain merekrut preview-preview baru, pengulas-pengulas film baru yang masih muda-muda, yang punya angle tulisan baru juga, yang seniornya bisa terjun ke dalam industri. Itu senang banget. Teks anak bioskop juga, kalau kenal ya, teks anak bioskop itu lagi pitching ke beberapa PH juga. Dia juga sekarang walaupun lagi sibuk kerja di salah satu studio yang baru nih, dia juga sama saya pernah nulis. Ya, ini skrip yang saya tulis ini kerja sama teks anak bioskop. Jadi enak deh pokoknya kalau bisa berkomunitas lah. Di Twitter tuh ada teks anak bioskop, ada moviegoers, ada watchmen, ada habis nonton film, ada komik kompasiannya juga. Gabung aja, DM kita, ngomong, saya mau dong belajar nulis kayak gitu. Ayo, kita butuh penulis-penulis baru, penulis-penulis film review yang baru. Iya, karena sedikit aku spill nih, kawan Kretoria. Aku mengenal Mas Yovan tuh sebenarnya berawal juga dari komunitas komik Kompasiana. Jadi waktu itu Mas Yovan ini menjadi pemenang dari Liga Komik tahun kemarin ya, tahun 2023. 2022 juga. 2022 juga kan, sudah 2 kali menjadi pemenang bersama timnya dari Moviegoers ID. Jadi memang ya memang itu apa uji pengetahuan tentang film. Jadi seperti tadi kita lihat, kita udah ngobrol panjang lebar dengan Mas Yovan dan nggak kerasa sebentar lagi durasinya juga sudah habis gitu kan untuk podcast ini. Jadi memang pengetahuan Mas Yovan memang sudah teruji nggak cuma di Liga Komik Masih tapi kalah juga sama Daniel Dokter. tapi juga memang apa namanya ya mungkin karena tadi berkomunitas dan juga menulis ya intinya seperti itu. Nah boleh dong kasih kata-kata hari ini ataupun untuk closing statement buat kawan kreatoria yang tadi mau berkomunitas atau mau memulai menulis tentang film. Oh, oke. eh Menulis aja, maksudnya jangan pernah berhenti menulis. Maksud gua, kita kan berpikir ya setiap hari gitu, punya punya ide, punya pikiran, punya punya pendapat, punya opini, tulis. Dan setelah itu lu tulisan lu posting di sosial media, jangan takut diledekin, jangan takut dihina, jangan takut apa. eh Tag lah orang-orang yang menurut lu bakalan membantu lu untuk eh, mengembangkan diri dari sisi tulisan lo. Dan berkarya itu, ya menulis itu salah satu karya itu kan. Dengan itu lu bisa lebar kemana-mana, bisa berkomunitas, berjejaring, terus terjun ke satu industri, bisa masuk ke dalam, bisa bisa jadi itu sumber penghasilan lo di masa depan, kita kan nggak tahu. Jadi menulis tuh penting sih menurutnya. Jadi ayolah nulis. Oke, terima kasih Mas Yovan untuk kehadiran di Kreatoria Hub untuk sesi ini. Semoga bincang-bincang ini bisa mendapat insight yang seru buat kawan Kreatoria semua tadi yang mau mulai berkomunitas dan juga menulis tentang film. Oke, sampai jumpa lagi di Kreatoria Hub berikutnya. Bye. Bye-bye.